Jadi kasih sayang dulu, karena kita telah menerima kasih sayang dari Tuhan, akhirnya kita pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan disitulah kita melakukan perintahnya. Kasih sayang dulu, baru hukumnya. Cara penghapusan dosa di dalam agama Islam itu sangatlah simple. Ya, beda dengan dikatakan oleh Lois Prasetyo tadi, menghapus dosa dengan amal dan kebaikan. Nah, inilah saya yang tidak sepakat. Dia sok tahu tentang agama Islam. Kalau orang masuk surga, apakah dengan amal dan kebaikan? Jawabannya juga bukan. Tetapi karena apa? Kasih karunia Allah, karena rahmat Allah, baru kita bisa masuk surga. Itu konsep Islam, Lois, bukan dari amal perbuatannya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari Saudara Yusuf. Barusan kita mendengarkan dia mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan Saudara Louis, karena Saudara Louis mengatakan orang Islam menghapus dosa dengan beramal. Dalam video kita yang kemarin, kita sudah melihat ada 28 amal yang bisa menghapus dosa. Jadi dari sini kita bisa melihat Saudara Louis dalam hal ini tidak salah. Tadi barusan kita juga mendengar bahwa Saudara Yusuf mengatakan orang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena karunia dan rahmat Allah. Dan tidak berhenti di situ, Saudara Yusuf menjelaskan apa gunanya amal. Dan di sini kita akan dibuat bingung oleh Saudara Yusuf. Berikut videonya. Amal perbuatan untuk apa? Untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasihnya, dengan rahmatnya, maka kita bisa ditempatkan masuk ke dalam surga. Jadi, kata Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Yang pengasih dulu yang disebutkan. Lagi Maha Penyayang. Maka dari itu, kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, dia sok tahu saja sih tentang ajaran agama Islam. Oke teman-teman, kita barusan dengar bersama bagaimana penjelasan dari Saudara Yusuf. Apa gunanya beramal? Dia katakan tadi, beramal gunanya untuk mendapatkan kasih atau rahmat dari Allah. Ini saya sedikit bingung. Padahal tadi kita dengar bersama pada video awal, dia mengatakan orang Islam masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat dan kasih Allah. Sementara di video kedua kita dengar, untuk mendapatkan rahmat dan kasih Allah, orang-orang Muslim harus berbuat amal. Dari sini kita bisa melihat bahwa secara tidak langsung, saudara-saudara kita Muslim diselamatkan karena amalnya. Karena untuk mendapatkan rahmat dan kasih Allah, mereka harus berbuat amal. Jika konsep saudara Muslim sama seperti yang disampaikan oleh Saudara Yusuf, artinya apa yang disampaikan oleh Saudara Daniel Mananta sangat jauh berbeda dengan apa yang diyakini oleh saudara Muslim. Karena kalau kita dengarkan kembali pernyataan Saudara Daniel Mananta. Yang kedua, Was juga sempat bilang, kasih sayang dulu itu yang paling pertama, baru Tuhan memberikan law atau perintah atau hukum. Jadi kasih sayang duluan, habis itu baru perintah Tuhan. Gue setuju banget sama pernyataan ini. Bahkan kalau di Alkitab pun juga grace and truth. Misalnya seperti ini. Ketika Tuhan meminta untuk Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel ngelakuin apa? Sampai akhirnya menjadi bangsa terpilih katanya. Habis itu mereka disayang banget sama Tuhan. Sampai Nabi Musa harus ngeluarin mereka sampai Tuhan ngebelah Laut Merah dan mereka menjadi sebuah tribe sendiri gitu ya. Mereka ngelakuin apa? Mereka nggak ngelakuin apa-apa. Tapi mereka mendapatkan itu semua karena kasih sayang Tuhan. Baru setelah itu,
Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Baru setelah itu Tuhan memberikan hukumnya. Jadi kasih sayang dulu, karena kita telah menerima kasih sayang dari Tuhan, akhirnya kita pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan disitulah kita melakukan perintahnya. Kasih sayang dulu, baru hukumnya. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari saudara Daniel Mananta, di mana dia mengatakan ada persamaan antara keyakinan atau konsep di dalam kekristenan dan di dalam Islam. Sementara yang kita dengarkan dari pernyataan Daniel Mananta tadi, di dalam kekristenan, kasih Tuhan itu datang lebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Daniel Mananta memberi contoh ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkan kasih atau pertolongan Tuhan. Jadi, tidak ada jasa orang Israel di sana. Tuhan tidak mengatakan kepada orang Israel, kamu harus melakukan ini, beramal ini, baru saya bisa membebaskan kamu. Tidak. Kasih Tuhan datang lebih dahulu. Setelah itu, Tuhan memberikan hukumnya atau perintahnya. Jadi, orang Kristen melakukan amal atau berbuat baik bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan atau rahmat Tuhan. Tetapi, perbuatan baik atau amal orang Kristen dilakukan justru membuktikan bahwa kami mengasihi Tuhan kami. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan di sana, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kenapa orang Kristen melakukan amal? Bukti bahwa kami mengasihi Tuhan kami, bukan supaya mendapatkan kasih Tuhan. Bahkan di ayat yang lain di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi, jangan dibalik ya. Kalau saudara muslim tadi justru terbalik. Saudara Yusuf mengatakan, kita beramal supaya mendapatkan kasih dan ridho dari Allah. Sementara yang diyakini saya dan saudara Daniel Mananta justru sebaliknya. Kasih Tuhan datang terlebih dahulu dan hukumnya datang kemudian. Jadi dalam kekristenan, amal baik kita, perbuatan baik kita, bukan untuk menyogok Tuhan agar Tuhan mengasihi kita. Justru sebaliknya, karena kasih Tuhanlah yang menyanggupkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita mendengarkan konsep kasih yang disampaikan oleh saudara Yusuf, sepertinya saudara Daniel Mananta salah menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tentang kasih dalam versi Islam. Karena kedua konsep ini sangat bertolak belakang. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap video dari saudara Yusuf. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Mari kita tetap doakan saudara-saudara kita muslim, khususnya saudara Yusuf, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.